الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلينا معهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق وبجاه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. أما بعد، al-mukarramun, para asatidz, guru-guru kita, para sesepuh, orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala: Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah dalam satu tahun 12 syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah, sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, sudah dicatat dulu jumlah bulan dalam satu tahun, ada 12 bulan. Lain wah tetapkan nasi Allah Ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat Allah baru-baru saja menciptakan langit dan bumi, sudah keruananna jumlah bulan dalam setahun. Berapa bulan? 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Zalika ad-dinul qayyim, yang demikian itu adalah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah kemudian, maka janganlah menganiaya dirimu sendiri di bulan-bulan simpat ini khususnya. Sudah kita terangkan ini pada beberapa pertemuan silam, mungkin salah pada musim bulan Rajab, hampir bulan yang lalu, dan sudah kita bagikan kertas tentang keutamaan menghidupkan bulan Rajab. Salah satu dalil keutamaan menghidupkan bulan Rajab, ayat Ibnu Inum. Kenapa? Karena bulan Rajab termasuk bulan haram. Nah, sudah kita jelaskan juga, ini kita untuk saling mengingatkan agar kita ingat selalu bahwa ada yang namanya bulan haram itu ada. Ada 4.
Apakah itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahra minha 4 hurum. Dalam setahun ini kata Nabi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan disebut dengan syahrul hurum, 4 bulan yang haram. Salasatun mutawaliyat. Nah, Nabi kemudian bersabda, 3 bulan berturut-turut ya. Apakah itu? Beliau sebutkan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Kemudian wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian yang keempat bulan Rajab. Jadi bulan pertama, kedua, ketiga Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan kemudian yang terakhir Rajab. 4 bulan itu sekali lagi jangan kita lupa disebut dengan Asy-Syahrul Hurum atau Asy-Syahrul Haram, bulan haram. Kembali kita jelaskan apa makna daripada bulan haram. Bulan haram itu adalah pegawaian haram santer berlipat-lipat keharamannya le bulan haram. Jadi perbuatan maksiat di luar bulan haram dosa. Sebutlah telu makna dosa atau sekian dosanya. Tapi kalau perbuatan maksiat yang sama dilakukan di bulan haram, puluhan ribu kali lipat dosanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di dalam Al-Quran bulan haram itu berapa kali sebutnya? Antara lain yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir, dalam surat Al-Baqarah. Wahai Muhammad, engkau ditanya tentang bulan haram, tentang berperang di bulan haram. Kata Nabi, qul qitalun fihi kabir, sesungguhnya berperang di bulan haram itu dosa besar. Walaupun berperang di jalan Allah dengan Arab lain, saking menghormati yang namanya 4 bulan haram. Andai kata ada yang berjumpa dengan orang si nyemate bapakna lain, musuh bebuyutan 7 keturunan, berdaya di bulan haram, tidak diapa-apakan, malah damai ya. Lalu setelah lewat bulan haram baru pada sambung lagi permusuhan. Sampai begitu. Oleh karena itu nama haram itu sendiri berasal kata dari hurmatun, yang artinya terhormat. Saking dihormati. Jadi bulan yang sangat terhormat itu 4 bulan. Bulan yang terhormat, atau sebutkah bulan kehormatan. Bulan kehormatan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan yang penuh dengan kehormatan. Dan insyaallah malam ini mau kalender sesuai kalender sudah masuk tanggal 1 malam pertama Dzulqa'dah atau malam kedua. Pertama nih. Antara malam pertama atau malam kedua. Menurut dasa dulu Syawal berarti ini malam pertama. Tapi kalau 29 hari Syawal ini malam kedua. Bulan Dzulqa'dah artinya kita sudah masuk bulan haram, Bapak Ibu jamaah sekalian. Apa kata ulama? Fayudha'ifu fihi al-'iqab bil 'amal as-sayyi.
Ini dalam kitab tafsir Imam Qurtubi. Imam Qurtubi menafsirkan ayat-ayat tentang bulan haram. Apa kata beliau? Wa yudha'ifu fihi al-'iqaba bil 'amal as-sayyi. Di bulan haram perbuatan maksiat berlipat ganda dosanya. Kama yudha'afu thawabu bil 'amal as-salih. Sebagaimana ibadah di bulan haram berlipat ganda pahalanya. Berlipat ganda pahala ibadah di bulan haram. Di antaranya bulan Zulqa'dah, dan kita sudah masuk pada bulan Zulqa'dah. Karena itu mari kita sadar dan ingat, kadang-kadang kan umat Islam ini tahu dirina dan tahu orang bulan haram, kena bulan haram. Tidak boleh seperti itu. Kalau Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran dan berkali-kali, coba apa kata Allah tadi? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Mana? Dan janganlah engkau sekalian menganiaya dirimu di 4 bulan ini. Apa maksudnya menganiaya diri dengan dosa? Seakan-akan di bulan, lagu di sini meno kanana, lagu menolak kira-kira di bulan-bulan lain masih bisa ditoleransi kah? Lagu di bulan haram tiada maaf, tidak ada tawar menawar, haram lah, menolak kira-kira. Sampai sesama musuh ini dengan orang muslim ketemu orang kafir, aku dengan kafir si harbi istilahnya, orang kafir yang boleh dibunuh. Di bulan haram tidak boleh dibunuh. Coba. Kembali kita jelaskan tentang makna Masjidil Haram, tanah haram. Tanah haram ini berdua peraturan khusus. Misalnya tanahnya tidak boleh dibawa keluar, kan tanah, bahkan apapun tidak boleh dipetik lalu dibawa pulang. Tidak boleh memburu binatang yang ada di tanah haram. Kalau di binatang yang sama di luar tanah haram, kanggo. Tapi kalau di tanah haram, peraturan khusus. Nah, begitu juga bulan haram. Pada peraturan bulan haram sama seperti peraturan Masjidil Haram. Termasuk ibadah berlipat ganda pahala di bulan haram seperti ibadah Masjidil Haram. Begitu juga apa yang haram Masjidil Haram, haram juga di bulan-bulan haram. Mirip, peraturannya sama, hanya saja ini tempat, ini waktu. Jadi di bulan haram ini, sekali lagi kata ulama, mari kita tingkatkan kesadaran kita dan motivasi kita untuk beribadah di bulan-bulan haram seperti Zulqa'dah ini. Pertanyaan, bagaimana menghidupkan bulan haram secara umum dan Zulqa'dah secara khusus? Bulan haram, si 4 bulan itu, bagaimana menghidupkannya? Ulama menjelaskan dengan segala macam ibadah. Dengan segala macam ibadah, apapun ibadahnya boleh. Jadi ada kaidah Bapak Ibu. Kaidahnya adalah bahwasanya
selama tidak ada ikatan khusus ibadah tertentu yang ditetapkan di bulan tertentu, berarti boleh dengan ibadah apapun. Misalnya di Zulqa'dah ini tidak ada ibadah khusus, tidak ada ibadah khusus yang diajarkan oleh Nabi. Inara istilah puasa Zulqa'dah kan itu kan dengar. Puasa Syawal kan kita dengar. Puasa Ramadan apalagi wajib. Lalu ibadah di Zulqa'dah apa coba? Yang khusus arah dalilnya tidak ada. Tetapi ada dalilnya bahwa Zulqa'dah ini termasuk bulan haram. Ayat dan hadis yang menyebutkan bahwa Zulqa'dah ini bulan haram itu sudah mengandung anjuran untuk menghidupkan bulan itu. Tidak mungkin Nabi Allah dan Rasulnya berbeda, nih bulan Zulqa'dah ini bulan mulia. Tak mungkin memberitahukan itu tanpa tujuan. Pasti ada tujuan yang dia maksud. Apa itu? Tentunya dihidupkan. Tentunya kita menjauhi sebisa mungkin perbuatan-perbuatan terlarang yang mungkin kita lakukan di bulan-bulan lain. Di bulan haram berhenti. Kenapa berhenti? Dosanya berlipat ganda. Berlipat ganda dosanya. Auzubillah. Itu di bulan haram. Ibadah apa saja, apa saja, baik pernah dicontohkan oleh Nabi ataupun tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ini kita jelaskan berulang-ulang tentang ibadah dinwan dicontohkan si baginda Nabi. Berulang-ulang kita jelaskan dan tidak berhenti. Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal, muazzinnya Nabi, dipanggil suatu ketika oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, apa yang engkau lakukan? Coba pada aku dulu, kata Nabi. Wahai Bilal, ibadah apa yang sudah lakukan? Coba, Nabi berketuan ini berarti kan Nabi penasaran. Pasti ada ibadah si gawainya si Sayyidina Bilal ini yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Makanya Nabi bertanya, coba pada aku dulu, ibadah apa yang kamu lakukan? Sayyidina Bilal bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Apa tiang salah ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Karena tadi malam saya dalam mimpi mendengar suara langkah kakimu di surga. Coba. Ternyata apa kata Sayyidina Bilal? Oh, tiang ya Rasulullah, paling yang tiang lakukan itu sembahyang setiap kali setelah wudu langsung tiang sembahyang. Sunnah wudu. Ternyata sunnah wudu, Bapak Ibu jamaah sekalian, adalah ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tetapi dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat. Apakah Sayyidina Bilal ini dia paham sunnah Nabi? Paham, sahabat. Nabi tidak marah. Yo, kami gawe pegawaian yang tidak pernah saya ajarkan, yang tidak pernah saya contohkan, tidak pernah begitu Nabi. Malah Nabi puji, selamat kamu ini sampai masuk dalam mimpi saya, kamu terdengar suara kakimu di surga. Ibadah itu jangan dibatasi. Selama tidak dibatasi oleh Allah dan Rasulnya, jadi kita batasinya. Dan banyak riwayat lain sudah kita jelaskan berulang-ulang, berkali-kali. Yang penting akidah. Akidah kita ini menyembah Allah dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tujuan
kita beribadah menghadap kiblat. Walaupun di sini di depan masjid ada makam kuburan, makam Allahyarham Tuan Guru Badrul Islam. Pertanyaan ini, dan ini pertanyaan yang juga sering dipermasalahkan, tidak hanya di Indonesia, di Arab, di Mesir, sering pertanyaan ini disampaikan, yaitu mengenai sholat menghadap kubur. InsyaAllah nanti kita siapkan catatannya khusus. Apa hukum sholat sementara di kiblat ada kuburan? Contohnya di masjid ini. Apakah masjid ini contohnya? Sebenarnya tidak. Tidak. Memang di depan masjid ada makam. Mari kita pelajari hadisnya. Apa dalam hadis? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa artinya? Jangan salat di atas kubur, wala tusallu ilaiha, dan jangan salat ke arah kubur, kepada kubur. Di sini bagaimana ulama memahami dan menjelaskan makna hadis ini. Itu pentingnya kita mengaji dari para ulama, membaca kitab-kitab para ulama, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kata ulama kita? Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada konteks tertentu dengan maksud tertentu. Luwe ganti sini. Contoh, ada dalam hadis al-hikmatu yamaniyah, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Iman itu dari Yaman, orang-orang Yaman, dan hikmah itu pada orang-orang Yaman. Ada hadisnya. Orang yang tidak pernah mengaji, mungkin dia pahamnya begini. Oh, dengan Yaman dipuji sama Nabi. Semua orang Yaman dipuji sama Nabi. Ini hadisnya mana? Nah, itu kan contoh dia hanya membaca zahir hadis. Bagaimana para ulama menjelaskan? Ternyata kalau kita baca penjelasan ulama, Nabi menyampaikan itu di saat baru nyampe Madinah, baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah disambut oleh para Ansar. Dengan Ansar ini orang-orang yang ada di menyambut Nabi di Madinah, tetapi asal dan ras atau sukunya berasal dari Yaman. Ini sejarahnya. Orang-orang Ansar yang menyambut Nabi di Madinah dan menjamu para sahabat, menyambut dengan hangat. Ia juga si baginda Nabi, karena mereka menjamu, memuliakan kedatangan baginda Nabi, menjemput dan segala macam sambutan hangat. Nabi memuji mereka. Tahulah si Nabi mereka ini orang-orang Yaman. Mereka akhirnya Nabi bilang, nih orang-orang beriman ini dekat dari Yaman, orang-orang bijaksana dari Yaman.
Itu contoh. Jadi hadisnya memuji Yaman dan warga Yaman zahirnya. Ternyata setelah dijelaskan oleh para ulama, setelah kita mengkaji, ternyata yang dipuji Zaid dengan Madinah pujinya. Coba kan antara zahir nas, antara teks dan konteks, itulah istilah secara ilmiah, antara teks dan konteks. Teksnya Nabi ngajum dengan Yaman, konteksnya ternyata dengan Ansar di Madinah ajumnya. Cuma memang sukunya suku Yaman. Ini contoh. Dan banyak hadis-hadis lain. Sama seperti hadis la adwa. Hadis Nabi lain ini, hadis sahih kata. Apa maknanya la adwa? Dinara penyakit menular. Ini hadis sahih. Yo, apa maksudnya tidak ada penyakit menular terus corona mungkin demam saja kan menular ya? Pilek kan menular. Terus mengambil hadis sahih la adwa. Nah, itu pentingnya kita mengaji. Memang teksnya tidak ada penyakit menular. Ternyata konteksnya apa? Nabi menyampaikan itu di saat orang-orang sahabat masih beragama Islam, masih ada sisa-sisa keyakinan jahiliyah, keyakinan dahulu, keyakinan nenek moyangnya bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya, berdaya kekuatan yang tidak ada kesangkut paut dengan kehendak Allah. Ia keyakinan. Maka Nabi mengatakan, oh dinarak penyakit menular. Maksudnya dinarak penyakit menular dengan sendirinya, tetapi menular dengan izin Allah. Coba. Itu supaya kita sadar bahwa mengaji itu penting. Kalau kita tidak mengaji, salah kaprah kita memahami hadis. Zahirnya muni A, ternyata maknanya maksudnya sang C D E F lain ke anak, jauh ke anak. Begitu juga dengan hadis yang dibaca yang baca tadi. La tusallu 'alal qubur. Jangan salat di atas kubur. Wala tusallu ilaiha. Dan jangan salat menghadap kubur. Jangan salat menghadap kubur. Dulu konteksnya ini di zaman di Jazirah Arab, di saat masih terhitung jari umat Islam, lebih banyak orang kafir berkeliaran di sekitar dengan nyembah berhala, nyembah macam-macam. Terus umat Islam si Arab doang masih mu'allaf minta baru ketemu Islam. Dan banyak di mana-mana sujud menghadap, ada si sujud tentang berhala, ada sujud tentang pohon, sapi dan lain-lain. Ada juga yang sujud ke kubur. Dulu. Nah, di mana-mana begitu. Ditambah lagi umat Islam baru-baru masuk Islam. Dinaman kokoh lalu akidahnya. Apa kata Nabi? Jangan, hindari. Ya, sujud jangan menghadap kuburan. Maksudnya apa? Dende arah kuburan li julunta bu Allahu Akbar. Itu maksudnya. Tapi kalau kita maknai dende sembahyang li julu li arah kiblat kita ini kuburan tidak boleh, maka semua masjid jadi haram hukumnya sembahyang di semua masjid. Karena dimanapun posisi masjid arah doang sekian kilo paling tidak kan arah doang li arah kiblat juga kuburan. Jadi sekarang coba kita lihat bagaimana praktek para ulama, praktek para sahabat sendiri. Begitu Nabi meninggal, coba di mana dimakamkan Nabi? Di tempat di rumahnya. Di mana rumah beliau? Di samping mimbar. Berarti menuju mimbar di arah kiblat.
Padahal Nabi sendiri menyatakan, memerintahkan dendek sujud sembahyang ke arah kiblat, ke arah kubur, mohon maaf, ke arah kubur. Tetapi begitu Nabi yang memerintah ini meninggal, di mana dikuburkan sama para sahabat? Li arah kiblat. Coba, apakah sahabat ini dia paham dia salah? Tidak. Justru sahabat ini menjelaskan kepada kita, oh ini kenapa. Maksud Nabi itu sujud ke arah kubur, menyembah kubur, memuliakan kubur seperti orang-orang musyrik. Atau sujud ke arah kubur tetapi dapat menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran menyembah kubur ini. Kalau itu tidak ada, maka tidak masalah. Terbukti di baginda Nabi doang. Kalau kita berangkat ke Madinah, mudahan yang belum bernasib segera bernasib. Di Madinah kita sholat, di depan kita kubur baginda Rasulullah SAW. Dan para ulama semuanya tidak ada yang berbicara. Tidak masalah, tidak ada yang menyembah Nabi. Ada yang bilang ini khusus Nabi doang. Kalau khusus Nabi, kenapa ada Sayyidina Abu Bakar? Tidak khusus Nabi. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kan dia Nabi. Nah, disinilah para ulama memberikan catatan-catatan. Boleh sholat ke arah kubur dengan beberapa syarat. Antara lain yang paling utama, tidak ada sangkut paut dengan kubur ibadah kita sama sekali. Jadi kita sholat ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Syarat lain, la yujad silah, tidak ada yang menghubungkan secara bangunan dengan kubur. Sholat kita dengan kubur dan langsung, tetapi ada dinding. Kata ulama kita, kalau ada dinding yang menghalangi, dinding masjid, demanding julu ada dinding kuburnya, maka itu tidak dikatakan sholat ke arah kubur. Jadi kalau ada yang bilang, tidak usah sholat di masjid At-Taqwa karena sholat ke arah kubur, itu dia tidak pernah ngaji. Bahkan yang sampaikan ini ulama Mekah sendiri, ini fatwanya. Jadi ulama-ulama Wahabi sendiri mengatakan boleh, andai kata arah tembok berlapis-lapis temboknya boleh. Yang tidak boleh itu langsung dijulung tak kubur ini. Ini kubur, Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau masjid di mana, kuburnya di mana? Kalau kita berangkat ke Mesir, Bapak Ibu jamaah sekalian, Mesir ini, jangankan li julul masjid, li luar masjid, li dalam masjid kubur rata-rata makam para wali, para imam-imam ahlul bait, keluarga Nabi, syiara li Mesir, rata-rata sang dan rata selapuna, hampir selapuna li dalam masjid tau makam. Apalagi ini sekedar di luar, ini juluk, ini di dalam masjid. Jadi misalnya ini kiblat, ini tahu imam, makam Imam Husain. Mudah-mudahan kita bernasib, yang belum bernasib berangkat ke Mesir, coba datang ziarah makam Imam Husain, cucu Rasulullah SAW. Betul masjidnya seberang Masjid Al-Azhar, pas seberang jalan Masjid Imam Husain, Masjid Al-Azhar. Sebelum Masjid Al-Azhar, gedung Universitas Al-Azhar. Kalau kita masuk Masjid Imam Husain, ini kita masuk begitu, ini tahu imam, mimbar. Nah, ini tapi di sinilah makam Imam Husain. Makam Imam arah tembok, arah lawang. Nah, kita masuk di dalam makam Imam.
di sini orang sembahyang. Begitu masuk waktu sembahyang, semua yang ziarah keluar ditutup, dikunci sembahyang. Habis sembahyang dibuka lagi, masuk orang. Di dalam masjid, masih dalam bangunan masjid, cuma rak sekatnya. Dan semua orang berjamaah sembahyang, tidak ada yang masalah. Ulama Mesir dari dulu, Imam Husain Piran meninggal. Tahun Piran meninggal Imam Husain, cucu Nabi. Terus sejak dahulu kala le dalam masjid tahunya ampun le tahu kiblat, pas le arah kiblat tahu makamnya. Tidak ada satu ulama dari zaman Imam Suyuti. Imam Suyuti kan Mesir. Imam Ibn Hajar Asqalani dengan Mesir. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili di Mesir. Imam Syafi'i di Mesir. Dan makam beliau juga le dalam masjid. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Siti Zainab, cucu Nabi juga, makamnya di dalam masjid, di Mesir. Siti Aisyah di Mesir juga makamnya, di dalam masjid juga makamnya. Nah, coba. Jadi kalau orang-orang yang dikit-dikit bilang tak boleh, dia nulah tak pernah keluar negeri, nu maklum. Suruh piknik dulu, suruh sugul, keluar mantul-mantul negara-negara luar, supaya paham ternyata di luar sana tidak pernah dipermasalahkan, karena tidak ada dengan nyembah kubur, tidak ada. Kadang-kadang jeding dulu kan, apa jeding tidak masalah, di situ kotoran, tapi giliran kubur syirik katanya. Subhanallah, padahal bisa jadi kubur orang saleh. Allahu a'lam bishawab. Karena waktu, insyaallah kita sambung lagi pertemuan yang akan datang. Alhasil di bulan ini kita sudah memasuki bulan haram. Hari kita mantapkan diri ya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam cara. Jangan hiraukan apa kata orang yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit syirik, tetapi bukan berarti tidak menghiraukan. Kita perlu tahu dalilnya, perlu juga sebagai benteng supaya tidak terpengaruh, supaya tidak goyah, dan supaya bisa kita jelaskan jika memang perlu kita jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita dan menjaga hati kita, zahir dan batin kita, sehingga dekat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah tawassul wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta semua ulama para pewaris beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.